Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Andi Harun. Boleh berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Dan juga turut hadir Sekretaris Daerah Kota Samarinda. Selamat datang Ketua Penggerak PKK Kota Samarinda, Kepala Perangkat Daerah Kota Samarinda, dan juga turut hadir Ketua TWAP Kota Samarinda beserta anggota, Camat Sungai Kunjang beserta Lurah Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yu'afi ni'mah ya Rabbana, walakal hamdu walakal syukru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, saat ini kami tengah menghadiri kegiatan penyerahan Probebaya Kecamatan Sungai Kunjang tahun 2024. Karena itu ya Allah, berilah kami keberkahan dan limpahkan rahmat-Mu atas terselenggaranya acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami mau menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang Engkau berikan, maka kami tak sanggup menghitungnya. Begitu banyak nikmat dan manfaat serta kebaikan dari program Probebaya yang dapat kami nikmati dan kami rasakan. Karena itu ya Allah, berilah kami kekuatan dan kesabaran kepada para pemimpin kami, khususnya Bapak Wali Kota kami, Bapak Haji Andi Harun, beserta seluruh masyarakat Kota Samarinda untuk membangun Kota Samarinda yang kita cintai ini. Ya Allah, kami sadar dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang kami miliki, begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni dosa orang tua kami. Kasihanilah mereka ya Allah. Kasihanilah orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi sejak kami kecil, namun kami tak sanggup membalas budi baik mereka. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau kami mohon perlindungan. Hanya kepada Engkau kami mohon pengampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Baginda Muhammad Rasulullah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita, para sahabat dan keluarga. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Mohon izin Bapak Wali Kota, kami ingin melaporkan pelaksanaan kegiatan Probebaya Kecamatan Sungai Kunjang. Jumlah total pagu Probebaya untuk wilayah Kecamatan Sungai Kunjang sebesar 35.995.268 rupiah. Terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana sebesar 22.150.246 juta dan pemberdayaan masyarakat sebesar 13.539.268. Dengan realisasi keuangan per 30 Agustus 2024 sebesar 20.390.947.562 rupiah atau sebesar 57% pada akhir triwulan kedua tahun 2024. Bapak Wali Kota yang saya banggakan, pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan penyerahan secara simbolis kepada masyarakat penerima kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan, diantaranya Kelurahan Lobakung, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Terok Lerong Ulu, Kelurahan Karangasem Ulu,
Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Lobuah, Kelurahan Karangasem Ilir. Adapun yang diberikan berupa alat pemadam portable, alat cek kesehatan, alat pemotong pohon, kemudian perlengkapan kesehatan, pembagian sembako, peralatan sekolah, mixer sound, tabung apar, kemudian ada juga komputer dan seragam atau peralatan sekolah. Juga ada timbangan anak dan pengukuran tinggi anak. Ada juga seragam mini socer untuk para pemuda yang ada di kelurahan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Wali, mohon maaf nama saya Nurdin, mewakili Kenyapatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih untuk wilayah Kecamatan Sungai Kunjang. Kami atas nama seluruh warga Kota Samarinda, khususnya warga Kecamatan Sungai Kunjang, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota kita tercinta, yaitu Bapak Andi Harun beserta jajarannya, karena melalui program Probebaya yang sudah Bapak gelontorkan sejak awal kepemimpinan Bapak dan sampai saat ini sudah yang ketiga, dan ternyata alhamdulillah membawa dampak yang positif untuk seluruh warga Samarinda, khususnya warga Kecamatan Sungai Kunjang, dan wabil khusus kami di Kelurahan Telok Lerong Ulu. Program Probebaya ada dua pilar, ada dua prinsip yang sangat membantu, terutama Pak bidang sapras atau sarana prasarana dan pemberdayaan, di mana melalui bidang sarana prasarana alhamdulillah seluruh warga Kota Samarinda merasakan dampak positifnya, di mana alhamdulillah jalan-jalan yang tadinya mungkin belum dicor, belum diaspal, baik jalan-jalan lingkungan atau ganggang, alhamdulillah semua sudah dicor dan diaspal, bahkan sudah ada beberapa yang melaksanakan penerangan jalan. Sedangkan melalui program pemberdayaan alhamdulillah juga karena ini menyangkut hajat hidup warga, banyak yang terbantu, terutama warga yang kurang mampu, melalui bantuan-bantuan sosial seperti bantuan sembako, bantuan peralatan sekolah, dan bantuan-bantuan lainnya. Alhamdulillah sudah dinikmati oleh seluruh warga Kota Samarinda, khususnya seluruh warga Kecamatan Sungai Kunjang. Jadi diibaratkan dua program ini memang saling berkolaborasi dan saling mengisi, saling melengkapi. Ibarat kita tuh lahir dan batin. Jadi di satu sisi Persapras mencanangkan program-program pembangunan, baik itu jalan dan jembatan yang sifatnya kemasyarakatan di lingkungan RT. Sementara program pemberdayaan alhamdulillah menyangkut hajat hidup orang banyak, terpenuhi bantuan-bantuan kepada warga. Sekali lagi Pak, kami atas nama warga Samarinda dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh program yang sudah Bapak berikan kepada kami, dan dampak positifnya terlihat dari beberapa visual-visual di samping kanan kiri ini, bukti bahwa selama ada program Probebaya, bukti-bukti pembangunan di seluruh kecamatan dan kelurahan. Mungkin bisa nanti kita lihat melalui visual-visual gambar ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila pedoman kita, wujudkan cita-cita bangsa, satukan tekad bersama-sama, bangkit menyongsong masa depan. Samarinda kota peradaban, terkenalkan sungai mahakam, beragam suku, bangsa dan agama, aman, nyaman,
warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu suaranya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekda dan asisten serta staf ahli di lingkungan pemerintah Kota Samarinda serta seluruh kepala perangkat daerah, Camat Sungai Kunjang dan Lurah sekecamatan Sungai Kunjang. Yang saya hormati anggota DPRD yang terhormat. Ini kalau tidak disebut bahaya nih. Yang saya hormati Ibu Wali Kota sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh ketua, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Kunjang dan seluruh ketua dan pengurus anggota PKK Kelurahan sekecamatan Sungai Kunjang. Berikut para pengurus dan anggota Dasawisma hadir sekecamatan Sungai Kunjang. Juga yang saya hormati Pak Ketua TWAP beserta seluruh anggota TWAP, hadir beberapa orang ini, semuanya saya lihat hadir. Yang saya hormati dan kami banggakan semua, Ketua RT sekecamatan Sungai Kunjang. Mana naikkan tangan Ketua RT? Lanjut kah? Posyandu. Luar biasa Posyandu, kita beri tepuk tangan yang meriah. Kalau posyandunya sudah ibu-ibu, laki-laki itu rebah. Yang saya hormati, kami banggakan seluruh tokoh masyarakat, Bapak-bapak dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolsek, terima kasih. Pak Dan Ramil, baret sekarang, Pak Pri, luar biasa. Teman-teman Babinsa dan Babin Kantipmas, pendek kata seluruh pejabat, baik pejabat sipil, pejabat Polri, TNI, dan semua tokoh-tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taksim saya kepada Bapak dan Ibu semua, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita sempurnakan dengan menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insya Allah selain mendapatkan keberkahan dari Allah, juga sekaligus mendapatkan syafaat dari Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu sekalian, Kecamatan Sungai Kunjang itu punya luas wilayah kurang lebih 6.757,03 hektar, 7 kelurahan. Dan sekarang tahun 2024 kita telah menyelesaikan, pemerintah kota telah menyelesaikan rencana detail tata ruang atau RDTR
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS di wilayah Sungai Kunjang sebagai persiapan dari menyiapkan penataan ruang bagi pembangunan kota Samarinda khususnya di Sungai Kunjang, sekaligus sebagai persiapan menyongsong ibu kota Nusantara. Oleh karena itu, masyarakat agar siap menghadapi perkembangan kota Samarinda, karena pertumbuhan penduduk pasti terus akan bertambah, terutama karena hadirnya ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa program yang tentu kita garis bawahi dan insya Allah akan dijalankan mulai tahun depan. Tahun depan, apalagi kalau dipercaya lagi oleh rakyat, oleh masyarakat menjadi wali kota Samarinda yang akan datang. Yang pertama, program peningkatan literasi siswa sekolah dengan memberikan fasilitas buku pendamping di samping buku wajib yang akan diterima secara gratis oleh seluruh siswa-siswi di kota Samarinda. Jadi mulai tahun 2025 ini, mulai tahun ini sebenarnya yang akan kita laksanakan, mungkin penyerahannya sekitar bulan Februari, bulan Maret. Buku paket seluruhnya gratis. Nah, berkaitan dengan itu, saya atas nama pemerintah kota minta maaf. Minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar warga kota Samarinda jika tahun-tahun sebelumnya masih ada yang menukar buku paket. Ya, enggak apa-apa, kita harus sudah mengakhirinya. Kita juga tidak boleh lupa jasa-jasa para guru. Kita tidak boleh melupakan apa yang mereka telah berikan buat bangsa dan negara, dan khususnya bagi anak-anak kita. Mereka sangat berjasa mendidik anak-anak kita di sekolah-sekolah kita. Kita harus berlapan jiwa memaafkan. Bukan cuma guru tapi wali kota, kadis. Jika dalam tahun-tahun sebelumnya ada praktek atau ada beban tambahan bagi siswa-siswa kita di sekolah, itu bukan karena disengaja, tapi karena memang sekolahnya sangat terbatas uangnya. Dan karena terbatasnya uang di sekolah, saya selaku wali kota telah menetapkan mulai tahun ini yang akan dilanjutkan terus tahun ke depan, tidak ada lagi buku yang dibeli dengan menggunakan uang siswa atau orang tua siswa, tapi disediakan oleh pemerintah kota Samarinda. Jadi tolong akhiri sudah kisah yang lalu-lalu. Ya, kita maafkan saja, kita saling memaafkan berlapan terhadap bukan cuma guru, seluruh pejabat termasuk wali kota bisa buat salah. Nah, kita lihat ke depan. Karena guru-guru kita itu sudah berjasa sangat besar. Jasanya jauh lebih besar. Dan kita doakan seluruh guru di kota Samarinda, semoga beliau-beliau panjang umur. Beliau terus diilhami keikhlasan untuk mendidik anak-anak siswa-siswi kita. Amin. Yang kedua, 100% akses air bersih kepada seluruh warga kota Samarinda. Ini program kita tahun depan. Jadi ulun, kada segan-segan mengakui hari ini masih ada wilayah, masih ada daerah yang belum teraliri air bersih. Masih ada 23%. Memang dalam jangka waktu 3,5 tahun ini, minta maaf, saya belum bisa tuntaskan 100%. Tapi mohon doanya semua, jika Allah takdirkan berkat pilihan masyarakat kembali memimpin dipercaya oleh warga kota Samarinda pada periode yang kedua nanti, insya Allah kita bertekad bersama
tidak ada lagi daerah, kawasan, warga kota Samarinda yang tidak menikmati air bersih. Masih ada 23%. Dan insya Allah 23% ini mohon doanya, kita mohon kemudahan terus dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Semoga di tahun-tahun berikut 23% ini bisa menjadi 100% pelayanan air bersih di kota Samarinda. Yang ketiga, kita akan melakukan penataan kawasan kumuh. Mulai tahun ini berjalan, tahun depan, tahun depannya lagi, dan seterusnya 5 tahun ke depan, kita akan bekerja. Mudah-mudahan kota Samarinda, kota yang sudah bebas dari kawasan kumuh. Jadi tidak perlu lagi ditagih pada saat rapat-rapat, tapi sudah punya perencanaan 5 tahun ke depan. Jadi begitu kita bahas APBD, langsung bisa kita melakukan penganggaran untuk penataan kawasan kumuh. Nanti ketua-ketua RT, mun sudah tuntun di Dr. Sutomo ini, nanti ke sana belajar. Kita lagi menata satu proyek percontohan kawasan kumuh di Dr. Sutomo bekas kebakaran. Ada 90 rumah KK yang terbakar pada tahun kemarin. Hampir semua rumah yang terbakar itu rumah kayu, model kayak Bangsalan. Hampir seluruhnya tidak memiliki sertifikat rumah. Lalu kami panggil mereka, kita diskusi di lapangan, mau ndak rumahnya yang 90 lebih ini dibangun permanen semuanya tipenya sama, tipe 36. Dia bilang, senang Pak Wali. Kita bersyukur. Jalannya pun kayu, rumahnya kayu, makanya mudah kebakaran. Kabelnya sudah bertahun-tahun tidak pernah diganti-ganti. Tapi ada kesulitan. Apa kesulitannya? Antara satu kakak dengan kakak yang lain beda luas rumahnya. Jika yang satu cukup untuk membangun rumah tipe 36, yang satunya tidak cukup karena lahannya sempit. Program ini bisa jalan kalau yang memiliki lahan yang sedikit lebih luas, toh tidak ada sertifikatnya, mau berbagi kepada warga yang tidak cukup lahannya untuk dibangunkan rumah tipe 36. Apa yang terjadi? Musyawarah, mufakat, ikhlas semua. Sekarang lagi proses dibangun. Apa yang mereka nanti dapat? Warga yang 90 KK lebih ini semuanya akan memiliki rumah tipe 36 tanpa mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Satu. Yang kedua, begitu tuntung rumahnya, maka keluar sertifikatnya PTSL juga gratis. Jadi setuju? Nah, cuma ulun minta maaf, memang nggak bisa sekaligus. Fulusnya terbatas. Jadi harus bertahap. Kalau fulusnya ada sekaligus kita bangun. Orang Sempaja bilang kalau tidak ada fulus, fi fulus mulus, ma fi fulus mamfus. Kalau ada uang, sekaligus bisa dibangun. Cuma kita bagi-bagi duitnya tiap tahun. Ngongkosi BPJS, kesehatan, pendidikan, memperbaiki sekolah kita yang rusak, memperbaiki jalan-jalan kita yang berlubang, yang belum diaspal, kita ongkosi membangun fasilitas-fasilitas seperti drainase, menguruk sungai, memperbaiki segala sesuatu sehingga uang yang terbatas itu kita bagi-bagi secara merata, secara proporsional setiap tahun. Tapi insya Allah 5 tahun ke depan, mudah-mudahan mohon doanya semua tuntas. Makanya ke depan ada 3 program utama kembali yang akan kita lanjutkan. Yang pertama, pengendalian banjir. Semua warga kota Samarinda bahkan dari luar kota Samarinda telah mengakui. Bahkan saya atas nama pemerintah kota telah diundang bicara di forum internasional. Di forum-forum nasional. Tentang keberhasilan pemerintah kota Samarinda melakukan pengendalian banjir. Apakah sudah tuntas?
harus jujur kita akui belum 100%. Apakah sudah ada perubahan? Ya, jujur harus kita akui bahwa sudah banyak perubahan. Bujur kada? Betul enggak? Nah, bahwa tidak tuntas 100% memang belum. Oleh sebab itu, ini akan kita lanjut. Kenapa? Ini akan kita ini kita akan lanjut. Dasawismanya mana? PKK-nya mana? Kita akan lanjut. Apa yang kita mau lanjutkan? Pembangunan yang belum kita tuntaskan. Banjir, daerah yang masih banjir, tahun depan kita akan kerjakan lagi. Kalau belum tuntun juga, tahun depannya lagi. Nanti mudah-mudahan duitnya cukup dan insya Allah cukup kalau 5 tahun kita bangun. Periode ulun ini kada normal. Biasanya orang jadi wali kota 5 tahun, ini cuma 3 tahun lebih aja. Tapi rata-rata orang Bepada menyambat, apa yang kita lakukan 3 tahun ini, luar biasa hasilnya. Kita bisa bikin terowongan. Mana ada pemerintah kabupaten kota di Indonesia ini, sampai hari ini bisa membangun terowongan dengan duitnya seorang. Ada di Aceh, tapi itu terowongan peninggalan zaman Belanda. Ada antara Jakarta dan Bandung, tapi itu yang bangun adalah Kementerian Pusat. Yang baru membangun terowongan dengan kekuatan sendiri hanyalah Kota Samarinda. Jadi kada kegampangan Samarinda ini, tahulah. Walaupun duit terbatas, tapi insya Allah kita bisa membangun dengan pembangunan yang sangat banyak. Masih itu juga, masih sempat kita, duitnya terbatas, masih bisa kita bayarkan BPJS orang yang tidak mampu dan orang miskin melalui Pro Bebaya. Pak Lurah betul enggak? Ketua-ketua RT betul enggak? Pahamlah ikam. Jadi biar pitis kita, duit kita itu terbatas, alhamdulillah berkah. Kenapa? Kita bisa masih membantu orang miskin. Kita masih bisa membantu orang tidak mampu. Tadinya yang buku paket dibeli tahun-tahun sebelumnya, kita berhasil tahun ini membuat keputusan penting untuk pemerintah kota yang menyiapkan bukunya secara gratis. Terlambat Pak Wali, tahun-tahun kemarin kami sudah mengeluarkan duit. Ya bujur terlambat, makanya kita minta maaf tadi. Minta maaf karena wali kota maksudnya saya belum tahu sebelumnya kalau buku paket itu ditukari langsung oleh siswa. Nah sekarang wali kotanya sudah paham bahwa buku paket itu ditukari langsung oleh siswa. Langsung ulung kiau Pak Kadis, Pak Sekda kasihan. Dah kita aja yang cetak, kita bagikan gratis. Alhamdulillah. Lebih baik terlambat tapi tidak buat keputusan apa-apa. Bujur kada? Yang sudah terlanjur keluar duit, maafkan Kalau disuruh wali kota membulikakan duitnya, kada sanggup tersandar wali kota. Jadi sudah 3. Nanti ketua RT, Pak Lurah, Bu Lurah, Bu Camat, bulan Desember nanti kalau selesai yang di Dr. Sutomo bisa ke sana belajar. Nanti kawasannya yang tadinya tidak ada tempat mainan anak karena sasat, hari ini nanti kalau selesai sudah ada tempat bermainnya anak-anak, lingkungannya sehat, sirkulasi udaranya sudah sehat. Nah kita mau di Samarinda 5 tahun ke depan, kalau bisa semua kawasan kumuh di kota Samarinda sudah kita olah seperti di Jalan Dr. Sutomo tersebut. Siapa yang kita tunggu memperbaiki kota ini Bapak Ibu semua? Tidak mungkin warga Balikpapan, pemerintah Balikpapan, tidak mungkin pemerintah Bontang, pemerintah Jakarta sana. Kalau bukan kita seorang yang membaiki kampung kita seorang. Yang keempat,
Nah, memang masalah saya tadi ditanya wartawan, tadi minta maaf, enggak langsung ke tempat acara, bujur-bujur tadi lapar bujuran. Dari jam 7 pagi di rumah sakit AWS mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai calon wali kota Samarinda. Kada sempat makan, dari tadi malam harus puasa, enggak boleh makan. Tadi saya telepon protokol di perjalanan, Dilan, saya sampai di lokasi acara, saya mau makan dulu karena sampai tadi jam 1 enggak sempat makan. Dari tadi malam enggak makan. Karena sejak tadi malam jam 8 enggak boleh katanya makan apapun. Ya sudah diumpat ya dokternya. Pas sampai di sini makan dulu tadi di dalam. Alhamdulillah sudah kenyang. Tadi ditakuni wartawan waktu di rumah sakit. Bahkan umpat tadi betakun dokter psikiaternya dari rumah sakit Atmauzada. Pertanyaannya begini, Pak Wali, Pian kan ini masih mencalonkan lagi. Ya bujur, terus apa masalahnya? Apa yang selama 3 tahun ini Pian jadi wali kota yang kira-kira hambatannya yang Pian anggap itu Pian pikirkan? Masalah duit kah? Duit kita enggak pikir. Hambatan tapi bisa kita cicil, bisa kita ansul pembangunannya. Lalu apa Pak Wali? Soal kesadaran masyarakat. Sudah banyak perubahan tapi perlu ditinggikan lagi. Sudah tahu banyu kita di Sungai Mahakam ini termasuk di Karangmumus adalah sumber air bersih. Tapi masih ada aja yang mau olah kakus di atas buang sampah di sungai, padahal sumber air bersih PDAM itu dari sungai itu. Nah, kita ingin ke depan sama-sama membangun kesadaran karena ini sumber banyu bersih kita. Dari sinilah kita minum, dari sinilah kita mandi. Maka ayo tolong sungai kita jaga, jangan lagi ada yang mengolah kakus di atasnya. Jangan lagi ada yang membuang sampah, jeroan, macam-macam. Kalau dulu sampai spray, sampai bantal, drum, macam-macam dulu isinya sungai Karangmumus itu. Sekarang alhamdulillah banyak sudah mengalami kebersihan. Walaupun masih ada tapi insya Allah bersama-sama kita jaga sungai kita. Sehingga konsep yang keempat, kita ingin nanti di 5 tahun ke depan tidak ada lagi warga Samarinda yang buang air besar atau buang sampah atau kotoran di atas sungai Karangmumus maupun di atas sungai-sungai, anak-anak sungai kita di kota Samarinda. Dengan cara kita buatkan program pembuatan dan pembangunan sanitasi. Nah ini nanti tugasnya juga Pak Cecep nih. Telusuri semua pinggir-pinggir sungai yang masih berisi kakus di atas sungai. Kita bangunkan, kita bantu agar memiliki WC yang tidak lagi di atas sungai. Setuju? Kemudian ada lagi tadi ditanya wartawan, dari kemarin ditanya, Pak Wali, kalau Pian terpilih lagi Probobaya masih lanjutkah? Nyata pasti nyata akan lanjut terus Probobaya. Kenapa? Manfaatnya besar buat warga. Tinggal bagaimana agar dijaga. Jangan ada yang korupsi. Jangan ada yang salah gunakan. Ya, betul-betul yang dibangun itu yang bermanfaat buat warga supaya berkah. Jadi sudah dapat jalannya. Kalau bermanfaat buat orang banyak, insya Allah nanti meninggal masuk surga karena memberi kebaikan dan kemanfaatan buat orang banyak. Nah, saya tidak mengulang lagi apa yang telah disampaikan Ibu Camat. Ibu Camat hari ini melakukan penyerahan sejumlah kegiatan miliaran rupiah dari kegiatan Probobaya. Mudah-mudahan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sebelum saya akhiri, saya ingin ingatkan, tanggal 27 November itu ada pilkada. Ini bantuan-bantuan nanti tadi hanya secara simbolis, bantuan
pendidikan anak sekolah yang kurang mampu, BPJS, semuanya sudah, dan bisa kita lihat visualisasinya, gambar-gambar di sebelah kiri kanan, datanya juga kita sudah data, alhamdulillah APBD bermanfaat buat orang banyak. Nah, sebelum saya akhiri sekali lagi, tanggal 27 November yang akan datang itu pilkada. Pemilihan kepala daerah baik pilgub maupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Samarinda. Ketua-ketua RT, Dasawisma, PKK, LPM, semuanya kita bahu-membahu agar masyarakat kita himbau turun ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan cuma jalannya mau bagus tapi pada saat pemilihan guringan di rumah. Kenapa? Satu suara kita akan menentukan baik tidaknya demokrasi kita di masa depan. Demokrasi di Samarinda semakin baik, insya Allah kita juga dapat perhatian nasional. Nah, Samarinda ini pada pemilu yang lalu kita partisipasinya turun ke TPS masih kurang lagi. Nah, Pak Lurah, Ibu Lurah, ini PR kalian ini. Ketua-ketua RT, itu tolong warganya dicari, dimobilisasi agar bisa turun ke TPS menggunakan hak pilihnya. Supan kita berataan, mun habis tuntum perhitungan suara, partisipasi pemilih di kota Samarinda lebih rendah daripada yang lain. Malu kita ibu kota provinsi, kalau sampai banyak warga kita yang tidak turun ke TPS. Kalau bisa pemilu kada tahun ini 27 November minimal di Kaltim lah. Kalau tidak bisa se-Kalimantan, kita nomor 1 partisipasi pemilih terbanyak yang turun ke TPS. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Ibu Lurah, Bu Camat, Pak Lurah, ketua-ketua RT, Dasawisma, PKK, Posyandu, kemudian apalagi kalau Posyandu bergerak, waduh, selesai barang itu. Rata semua disuruh turun ke TPS. Kalau ada yang tidak turun TPS, marahi aja. Bagaimana caranya memarahi Pak Wali? Pian ini jalan sudah bagus, BPJS sudah dibantu, pendidikan mulai pelan-pelan sudah bagus, tapi diminta saja turun ke TPS, ngali banar pian ini. Dasawisma, waktu kalau Dasawisma berperan untuk bulan November yang akan datang, mohon sekali lagi dari hati yang paling dalam saya mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk kita ajak warga kita agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu kada besok secara baik dan benar. Diedukasi juga, diberi pendidikan untuk memilih calon pemimpin yang baik yang akan memimpin Kalimantan Timur. Dan TNI Polri menjamin pemilu kita berjalan aman, damai, jujur dan adil. Insya Allah. Saya ingin tutup dengan mengatakan ikuti pemilu kada ini dengan riang gembira. Demokrasinya harus bersaudara, harus damai, kada usah bercakutan. Hanya orang yang calon, kita yang bercakutan. Yang milih A silahkan, yang milih B silahkan, tapi tolong pilih calon pemimpin yang baik. TNI Polri, politiknya itu adalah politik negara. Kesatuan Republik Indonesia, merah putih tegak lurus. Nggak boleh terlalu ke kiri, nggak boleh ke kanan. Karena TNI Polri kita juga harus jaga. Karena TNI Polri adalah kebanggaan kita semua. Coba bayangkan Pak Kapolsek ini, Pak dan Ramil, Babinsa Babin Kantipmas. Kita sudah gurih nyaman-nyaman di rumah. Mereka ini masih di lapangan menjaga keamanan kita. Pian berata mungkin ada yang masih banyak yang belum tahu. Babinsa Babin Kantipmas kita sudah ngorok di rumah. Intel, TNI Polri, Babinsa Babin Kantipmas
Kebakaran sampah saja walaupun guring langsung bangun. Dijaga lingkungan ini sehingga kita nyaman guring. Tidak ada gangguan preman. Itu berkat apa? Bantuan TNI Polri. Jadi kita doakan beliau-beliau ini semoga beliau panjang umur. Dan selalu diberi kesehatan dan menjalankan tugas-tugasnya. Bu Camat paling tinggi jam 11 guring sudah. Ketua RT mungkin jam 10 sudah ngorok. Kecuali yang menjadi tim sukses. Tapi polisi kita, tentara kita belum tidur Bapak Ibu semua. Kalaupun ada yang tidur diganti lagi yang lain tugas 24 jam. Kota ini, kecamatan ini, kelurahan Bapak Ibu terus dipantau. Agar apa? Memberi rasa aman. Agar kota ini nyaman dan aman bagi warganya. Jadi kita harus selalu berprasangka baik. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun agama yang kita anut. Dan selalu mendoakan semua penyelenggara negara agar terus diberi keistiqomahannya menebarkan kebaikan dan kemanfaatan bagi kota ini. Saya kira ini saja Bapak Ibu semua. Ulun juga minta doa semoga pemerintah Kota Samarinda, Pak Sekda, para kepala perangkat daerah ini sehat terus dan diberi semangat kekuatan untuk terus juga membuat banyak kebaikan dan kemanfaatan di semua bidang tugas masing-masing, khususnya untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi seluruh warga Kota Samarinda. Saya di mimbar yang terhormat ini mewakili pemerintah, mewakili kolega pemerintah semua. Minta maaf yang sebesar-besarnya jika pembangunan yang kami lakukan ini belum tuntas 100%. Tapi insya Allah atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, 5 tahun ke depan mudah-mudahan diberi kekuatan bisa menuntaskan pembangunan di Kota Samarinda. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.